Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Gus Wakid, para senior, para peserta Kalako yang berbahagia, kita banyak bersyukur. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya tidak mudah ya, berbicara setelah Gus Wakid, apalagi dengan ditambah dengan yang memang ahli yang sehari-hari bicara tentang itu, ialah Pak Ari Ginanjar itu tadi. Sehingga untuk mencari apa ya kira-kira perlu terasa sekali tidak mudah, tapi barangkali saya ingin ajak Ibu dan Bapak sekalian melihat dalam perspektif Quran. Memang di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa di dalam dada ini ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Di dalam dada itu ada penyakit. Penyakit itu tidak berkurang tapi malah bertambah. Fazadahumullahu maradun. Nah, kalau kita itu lalu punya penyakit seperti ini yang dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik dalam tataran keluarga, lingkungan, sosial, dan bangsa ini, maka memang menjadikan kehidupan ini tidak enak karena ada yang berpenyakit itu. Tadi dikatakan oleh Gus Wakid, kalau penyakit itu fisik, maka yang merasakan itu hanya dirinya sendiri, dan dia tahu bahwa dirinya sakit. Tapi kalau itu penyakit mental, maka yang berpenyakit itu malah justru tidak merasa sakit. Yang berakibat, yang merasa sakit itu kalau mental bahkan adalah orang-orang yang ada di lingkungan kita. Satu contoh, mohon maaf, misalnya kalau lagi di keluarga, anak lagi sakit mental misalnya, maka yang sakit ya ibu dan bapak itu, mungkin tetangga-tetangganya juga begitu. Itu kalau sakit mental dan yang sakit tidak merasa itu sakit. Pertanyaannya adalah bagaimana Al-Quran untuk menyembuhkan penyakit itu. Tadi dikatakan oleh Gus Wakid adalah lewat sholat. Memang benar, sholat sebetulnya. Yang bisa menyembuhkan penyakit hati itu hanya sholat. Kenapa saya membenarkan? Karena memang di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa penyakit hati itu yang bisa nyabut itu hanya Allah dan Rasul. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin itu. Aku akan cabut apa yang ada di dalam dada min ghillin. Penyakit hati. Penyakit hati itu ternyata ada 17. Mulai dari hawa, nafsu, dunia, setan. Itu ada 4. Kalau 4 itu berkolaborasi, maka akan melahirkan 10 penyakit lagi. Ialah aji, ria, takabur, iri, dengki, tamak, hasud, fitnah, loba, lalu kemudian takabur. 10 ditambah 4 tadi menjadi 14. Kalau 14 penyakit itu bekerja bersamaan, maka akan melahirkan 3 penyakit lagi. Ialah dendam, merusak, lalu kemudian yang satu lagi itu adalah pendengki. Apa? Pendengki kalau tidak salah itu. Ada 17. 17 penyakit itulah yang ada di dalam dada ini. Sehingga lalu kemudian kalau kita itu sholat itu, pembenci, saya ulangi tadi yang kalau 14 itu kolaborasi, maka akan menjadi melahirkan penyakit dendam, lalu kemudian perusak, lalu pembenci. Jadi 17 yang ada di dalam dada ini seperti penyakit yang tetap, yang semua orang ada di situ. 17. Karena itulah maka sholat kita ini sehari semalam juga 17 rakaat. 17 rakaat untuk menghilangkan 17 yang ada di dalam dada ini.
Nah, ini akan dicabut oleh Allah ketika kita sedang sholat. Dikatakan tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Karena itu sebetulnya juga tidak sembarang sholat yang bisa menghilangkan 17 penyakit itu adalah tatkala sholat kita itu berada di center point daripada kehidupan ini. Ialah yang saya katakan di Baitullah itu, yang kita harus menghadap ke tempat itu waktu sholat. Lah ini Gus Wakil. Karena itulah maka sholat yang bisa memperbaiki hati ini, yang bisa menghilangkan penyakit ini, adalah sholat yang alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim. Adalah sholat yang ketika dia merasa kita sedang sholat, merasa ketemu Tuhan. Itu di dalam Al-Quran begitu. Alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim. Ketika sholat merasa dia ketemu Tuhan. Nah, disitulah lalu kemudian penyakit ini akan dicabut oleh Allah. Itulah sebabnya sholat itu inna sholata tanha anil fasa wal mukar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau penyakit hati ini pakai cara apapun manusia tidak akan bisa. Karena itu memang itu wilayah Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan di dalam surat Al-Baqarah 151 itu, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Yang mensucikan penyakit hati itu hanya Rasul. Kama arsalna, sebagaimana aku mengutus seorang Rasul yang tugasnya adalah yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami dalam diri manusia, wa yuzakkikum, yang mensucikan. Jadi dirinya sendiri saja tidak bisa mensucikan. Di dalam surat Jumat masih diulang lagi, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi memang sholat itu menjadi sangat penting. Bahkan kalau dilihat Gus Wahid, saya membaca buku itu ternyata memang kadang-kadang menggetarkan hati. Di dalam diri tubuh manusia, dalam dada ini kan ada 5 anggota, 5 unsur. Yang satu adalah jantung. Yang kedua itu limpa. Yang ketiga itu adalah empedu. Lalu kemudian ada ginjal, lalu ada paru. Coba, 5 jenis itu warnanya itu berbeda-beda sebagaimana warna waktu sholat. Seperti misalnya maghrib. Warnanya adalah kemerah-merahan. Kita lihat di langit itu kalau maghrib kan kemerah-merahan, itu jantung. Itulah sholat maghrib sebetulnya. Lalu limpa, itu hitam. Hitam itu adalah waktu isya. Waktu isya itu kan gelap. Lalu kemudian subuh, itu putih kehijau-hijauan. Lalu kemudian kalau duhur, itu adalah ginjal, itu putih. Putih itu ginjal. Lalu kemudian kekuning-kuningan, itu adalah paru. Paru itu kekuning-kuningan. Itu adalah waktu asar. Nah, disebutkan di dalam yang saya baca ini, kalau kita ini sholat tepat waktu, maka insya Allah maghrib misalnya, jantung kita aman. Kalau lalu kemudian isya tepat waktu, limpa aman. Lalu kemudian kalau subuh, maka empedu kita itu aman. Begitu juga ginjal, adalah duhur. Lalu kemudian paru maghrib. Jadi memang ternyata yang namanya Islam yang disyariatkan ini di dalam perspektif Al-Quran memang luar biasa. Kalau untuk memperbaiki hati pakai teknologi apapun, rasanya memang agak susah. Rasanya memang agak susah. Karena memang urusan-urusan di dalam itu dikatakan yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri robbi.
bahwa manakala kamu ditanya tentang ruh, maka ruh itu adalah urusan Tuhan. Nah, kesehatan yang sifatnya ruhani inilah diserahkan kepada Allah dan Rasul, sedangkan kesehatan yang sifatnya jasmania itu adalah sains dan teknologi. Hanya memang untuk urusan tubuh ini ternyata juga ada kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh Allah untuk tatkala kita memohon kepadanya dengan khusyuk, berada di tempat berdoa. Tempat berdoa ternyata juga tidak sembarang tempat. Maka insya Allah dikabulkan. Yang dulu saya pernah ceritakan itu. Itu Gus Wakil sebagai tambahan, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Dan ternyata memang di Quran itu dalam soal-soal hati itu diterangkan di dalam Al-Quran dalam berbagai ayat yang barangkali kalau ini kita pahami bisa menjadi bahan bagaimana memperbaiki bangsa ini seperti dikatakan oleh Gus Wakil lewat sholat. Hanya memang harus dijelaskan sholat seperti apa, sholat yang hingga ketemu Allah, bukan ketika saya sholat Allahu Akbar yang kita ingat adalah macam-macam itu. Terima kasih Gus Wakil. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia.